الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Jemaah Masjid As-Sudairi yang insya Allah kita semua mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah senantiasa kita bersyukur, karena yang bisa bersyukur itu adalah orang yang mengetahui dan orang yang mau menghitung. Coba saja di dalam kepala kita ini berapa banyak rambut, kita tidak pernah menghitungnya, dan kita tidak pernah tahu berapa pertambahan panjangnya setiap hari. Kita tidak pernah mengurusi itu. Tahu-tahu sudah panjang dan mesti dipangkas. Nah, tetapi panjangnya rambut tidak sama dengan panjangnya alis, tidak sama pula dengan panjangnya kumis. Itu artinya bukan kita yang mengaturnya. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri yang katanya milik pribadi kita, ternyata kita tidak punya kuasa apa-apa untuk mengaturnya. Maka orang-orang yang bersyukur itulah orang-orang yang akan ditambahkan oleh Allah nikmatnya. Salawat dan salam insya Allah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semua yang mau mengikuti apa yang beliau tunjukkan, beliau ajarkan. Jemaah yang insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Pada kesempatan Jumat kali ini khatib akan menyampaikan firman Allah surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Tadi dibuka dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma uhiya ilaika. Utlu itu seperti kita kenal tilawah ya. Utlu itu ta'ala yatlu tilawatan. Artinya juga membaca. Jadi bacalah apa yang telah kami wahyukan, uhiya ilaika, kepada kamu, minal kitab, dari kitabnya. Jadi diperintahkan oleh Allah kita untuk membaca Alkitab, membaca Al-Quran, wa aqimus shalah, dan tegakkan shalah. Ini dua perintah yang utama ya. Bacalah, tapi baca di sini dalam bentuk kata utlu, tilawah. Tapi kita kenal ada baca juga iqra. Padahal ayat pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah. Maka bacalah di sini punya dua macam kata. Yang pertama adalah Iqra, itu aqra yaqra'u qira'atan, itu juga membaca. Tapi membaca dalam sini adalah Iqra itu lebih kepada membaca yang levelnya masih dasar atau pondasi. Namun kalau sudah yatlu itu membaca, yaitu yatlu itu membaca, mengikuti, meneladani dan melantunkan. Iqra itu boleh dibilang membaca dari nol. Tapi dengan Iqra lah itu pembuka ilmu. Orang yang membaca itulah orang yang dapatkan ilmu. Karena di dalam Iqra itu bukan hanya tercakup membaca apa yang tertulis, dia juga membaca apa yang tidak tertulis, yaitu membaca bagaimana alam ini secara keseluruhan. Kalau orang Minang, orang Sumatera Barat bilang alam tak kambang jadi guru. Alam yang terkembang luas ini menjadi guru. Sehingga membaca itu bukan hanya membaca apa yang tertulis, juga apa yang tersirat, yang tidak tertulis. Kemudian cakupannya memang lebih luas dari Iqra. Lalu Iqra itu adalah membaca, mempelajari, dan menyerap ilmu. Kemudian kita kenal juga ada Qori, yaitu adalah pembaca teks Al-Quran. Jadi kalau tilawah itu adalah tadi membacakan, mengikuti, dan meneladani, juga melantunkan. Tilawah itu juga membaca untuk orang lain. Kemudian mengikuti, meneladani, dan mengaplikasikan apa yang dibaca. Inilah
sudah meningkat sejak dari iqra meningkat menjadi tilawah. Nah, di dalam tilawah ada seni melantunkan, juga mengamalkan ilmu dan menyampaikannya. Kemudian tilawah itu adalah pelantun dan penyampai. Nah, setelah utlu minal kitab tadi, maka wa aqimus shalah, dan tegakkan salat. Aqim dikatakan di sini tegakkan. Artinya adalah salat itu harus selalu dilaksanakan, dirutinkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dia menjadi innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya salat itu mencegah kamu dari fahsya, ya, fahisha, dari perbuatan yang keji, wal munkar, dan perbuatan yang melanggar aturan Allah, al munkar. Maka bagaimana supaya mekanisme salat dapat merubah perilaku? Yang pertama adalah mekanisme spiritual dan psikologi internal, yaitu pengingatan, ya, mengingat dan peringatan terhadap yang konstan, ya. Jadi salat menjadi peringatan bagi kita yang konstan dan kontinu, terus menerus. Kemudian juga menjadi pemurnian jiwa. Kemudian pembentukan karakter, disiplin, dan pengendalian diri. Ya. Dan fa innal insana khuliqa halu'a, idza massahu sarru jazua, wa idza massahu khairu manua. Apabila orang itu mendapatkan kesenangan, dia bilang, ya, massahu sarru jazua. Kalau dia mendapatkan kesulitan, dia merasa payah. Namun illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Allazina hum an salatihim daimun. Orang-orang yang mereka dalam salatnya itu daimun. Dia selalu rutin, dia selalu asah, dia selalu perbaiki salatnya itu. Maka khatib mengajak, mari kita, kalau kita sekarang umur kita ini mungkin ada yang sudah di atas 20 tahun, ada yang 40, 50 tahun, 60 tahun. Kita hitung diri kita, mana lebih banyak umur yang sudah terpakai dengan umur yang sisa. Nah, maka marilah kita jangan sampai Allah katakan iqtaraba linnas hisabahum wa hum fi ghaflatin mu'ridun dalam surah Al-Anbiya ayat 1. Iqtaraba linnas, sudah dekat bagi manusia, ya. Itu hisabahum, waktu untuk menghisapnya. Wa hum fi ghaflatin mu'rid, namun mereka ghaflah, mereka lalai, mu'ridun, dan berpaling. Nauzubillah. Maka mari kita periksa apakah bacaan sholat kita ini sudah benar? Sudahkah kita menguji bacaan sholat ini kepada guru? Maaf, saya pernah mengujikan bacaan sholat saya kepada Dr. Buya Risman Mukhtar. Ternyata bacaan Al-Fatihah saya itu masih ada salahnya. Waktu saya ujikan juga kepada Dr. Abu Ubaidah, Darwis Abu Ubaidah dari orang Dewan Dakwah, beliau koreksi juga, ini dengungnya kurang, sengaunya kurang. Jadi ternyata yang saya sudah anggap benar, ketika saya ujikan kepada yang lebih berilmu, ternyata toh masih ada salahnya. Maka saya ajak jemaah sekalian, mari periksa bacaan salat kita, apakah sudah benar bacaan salat kita. Jangan-jangan yang sejak kecil kita baca, itulah terus kita baca. Karena pernah terjadi, ada seorang ibu yang diuji ketika ia akan menjadi dekan, dia membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimah. Mestinya dia baca wa ma ana minal musyrikin. Tapi yang dia baca wa ana minal musyrikin. Ini sangat tentangan sekali. Kenapa? Dia sedang mengakui bahwa dirinya adalah orang musyrik. Dia tidak tahu. Padahal dia sudah doktor gelarnya. Namun dalam bidang agama dia belum doktor. Masih payah. Maka dia perlu koreksi. Saya ajak, jangan-jangan bacaan kita selama ini, bacaan sholat kita ini, itu masih ada salahnya. Mari kita uji kepada ustadz, kepada guru yang lebih mengetahui. Jemaah yang insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salat itu juga mekanisme spiritual dan psikologinya itu adalah sumber ketenangan dan kekuatan hati. Orang yang salat itu sistematis dia akan tumak ninah. Ya, tumak ninah itu berhenti sebentar. Dia akan tenang dalam segala persoalan hidupnya. Dia akan tenang. Ketika masalah bertubi-tubi muncul dari satu masalah ke masalah,
dia akan tetap menghadapinya dengan tenang insya Allah. Yang kedua adalah mekanisme perilaku dan sosial eksternal, yaitu penjagaan indera dan anggota tubuh. Karena sholat itu perlu wudhu. Wudhu itu mensucikan diri, menjaga tubuh, menjaga panca indera kita. Muka dibasuh, mata dibasuh, kumur-kumur, telinga, tangan, semua anggota tubuh kita dicuci, kaki. Maka itu adalah satu langkah untuk pensucian diri secara fisikal, dan juga pencucian itu bisa kita hayati sampai ke dalam jiwa dan batin kita. Kemudian yang kedua adalah penguatan ikatan komunal, bahwa di dalam salat berjamaah ini ada ukhuwah. Maka khatib mengajak hendaklah jemaah yang duduk bisa kenal dengan saudara yang di sebelahnya. Setelah salat berdoa sebentar, tanya siapa namanya, sehingga timbul ukhuwah, ada hubungan persaudaraan kita di masjid ini. Yang ketiga adalah manifestasi nilai kebaikan, bahwa dengan salat, menegakkan salat, tanha anil fahsya'i wal munkar, itu kita akan meningkatkan kejujuran kita, kemudian keadilan dan kesabaran. Begitu juga mekanisme ini adalah perlu kita sadari bahwa salat adalah merupakan vaksin, jadi antibodi secara spiritual. Dengan salat kita adukan semua masalah hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan Allah, kita minta ampunan Allah di dalam salat. Ketika kita sujud, kita sedang menghadapkan wajah ke bumi, bersuara di lantai tapi didengar sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka salat juga merupakan sistem imun, yaitu dari mungkar dan fahsya. Fahsya itu fa, huruf fa, ha dan shin, yang artinya amat buruk, keji dan melewati batas. Maka fahisha atau bentuk jamaknya fawahish atau dalam bentuk masdar itu, yaitu adalah curang, ingkar syariat, dosa maksiat, kekerasan dan pelecehan. Itu fahisha. Yang kedua adalah mungkar atau itu lawannya adalah ma'ruf, seperti dalam surat An-Nahl ayat 90. Ini mungkar ini bertolak belakang dengan nilai ilahi, pelanggaran ketentuan Allah, ibadah dan maupun non ibadah. Maka di dalam akhir ayat Allah katakan wala zikrullahi akbar, dan adalah kamu senantiasa zikrullah, mengingat Allah yang maha besar. Maka khatib mengajak ketika kita takbir Allahu Akbar itu benar-benar kita merasakan bahwa Allah ini maha besar dan kita manusia adalah maha kecil, bahkan mungkin seperti setitik debu di bumi ini. Sungguh kita sangat kecil. Kemudian Allah tutup dengan wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa yang tasnaun, apa yang kamu kerjakan itu, yang dikerjakan itu mempengaruhi apa yang kamu kerjakan. Tasnaun itu juga berarti bisa berpura-pura. Ada orang yang pura-pura sholat, Allah juga tahu apa orang itu meniru-nirukan